Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar materi yang ada di tema 8, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Masuk di pembelajaran 4. Di pembelajaran ini nanti kita akan belajar aturan penggunaan titik untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Kemudian kita belajar menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu. Dan kita akan belajar bagaimana cara membuat karya hiasan dengan bahan buatan, karya hiasan dengan teknik percik. Aturan penggunaan titik untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Contoh nomor 1. Jumlah pengunjung museum pada bulan Januari ada 1.500 orang. Contoh yang kedua, jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang. Contoh yang ketiga, jumlah pengunjung museum bulan Mei ada 1.700 orang. Contoh yang keempat, ada jumlah pengunjung museum bulan November ada 2.000 orang. Dan contoh yang terakhir, total jumlah pengunjung museum tahun 2016 ada 20.200 orang. Nah, jadi selain penggunaan tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat, tanda titik itu digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah 1.500. Setelah angka 1 di depannya angka 5 dikasih titik. Kemudian untuk mengakhiri kalimat setelah kata orang di situ juga ada kata titik. Dan nomor 2 sampai 5 sama ya. Selanjutnya menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu. Dapatkah kamu menghitung banyaknya bulan dalam 1 tahun? Ya, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah, berikut contoh kalender 2017 ya. Dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Contoh soal. Sekarang bulan Agustus, 2 bulan yang akan datang, Benny akan berulang tahun. Bulan apa Benny berulang tahun? Nah, sekarang adalah bulan Agustus. 2 bulan yang akan datang berarti setelah bulan Agustus, ya September, kemudian Oktober. Nah, jadi Benny berulang tahun pada bulan Oktober. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, membuat karya hiasan dengan bahan buatan atau karya hiasan dengan teknik percik. Nah, sebelum membuat tentunya kita menyiapkan alat dan juga bahan. Karya hiasan dengan teknik percik, bahan dan alat yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama kertas gambar, kemudian cat air, dan juga kita menggunakan alat yang pertama palet. Kemudian gunting, kemudian sisir, kemudian sikat gigi bekas, dan juga kertas koran jika diperlukan. Berikut langkah membuat karya hiasannya. Yang pertama, gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu. Misalnya kalau di contoh itu gambar rumah adat. Susunan gedung bertingkat bisa juga dibuat ya, rumah atau hewan, kemudian simpan potongannya. Langkah yang kedua, letakkan potongan gambar di atas kertas gambar, kemudian gosokkan sikat gigi bercat pada sisir. Dan langkah yang terakhir, tunggu sampai benar-benar kering, kemudian angkat potongan gambar rumah adat. Bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah mengikuti langkah-langkah berikut ya. Selanjutnya masuk ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita belajar bagaimana aturan penggunaan tanda tanya. Kemudian manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. Aturan penggunaan tanda tanya. Nah, ini sangat perlu diingat ya. Kalimat tanya itu selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, kita dapat menggunakan kata tanya untuk membuat pertanyaan.
Kata tanya apa aja ya? Yang pertama kita bisa menggunakan kata apa, kemudian siapa, kemudian mengapa, kapan, di mana, dan juga bagaimana. Manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. Perbedaan di antara kita itu mudah dilihat. Di antaranya, rambut kita mungkin berbeda dengan teman kita. Meski memiliki perbedaan, kita harus hidup rukun. Menjaga persatuan banyak manfaatnya. Di antaranya yang pertama, membuat pekerjaan itu menjadi ringan. Kemudian membuat pekerjaan cepat selesai. Dan yang terakhir, meningkatkan kerukunan dengan teman di sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini nanti kita akan belajar menyusun kalimat tanya. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari tentang satuan waktu. Kita pelajari satu persatu dulu ya. Yang pertama, menyusun kalimat tanya. Di sini ada contoh kata yang masih belum urut ya, masih acak. Banjir apa penyebabnya, kemudian ada tanda tanya. Nah, mari kita bersama-sama menyusun kalimat kata tersebut menjadi sebuah kalimat tanya yang benar. Ya, apa penyebab banjir? Nah, seperti itu yang betul ya. Selanjutnya soal yang kedua. Mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi, kemudian di situ ada kata tanda tanya. Nah, mari kita susun bersama menjadi kalimat tanya yang benar. Mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir, ada kata bagaimana menanggulangi banjir, kemudian ada cara dan tanda tanya di situ. Kita susun menjadi kalimat tanya yang benar. Bagaimana cara menanggulangi banjir? Nah, seperti itu kata tanya yang benar. Nah, dari soal nomor 1, 2, dan 3 kalian paham ya bagaimana cara menyusun kalimat tanya yang benar. Kalian juga bisa berlatih di buku LKS atau paket kalian, banyak latihan soal di situ ya. Selanjutnya yang terakhir kita belajar menyelesaikan masalah sehari-hari tentang satuan waktu. Nah, kalian masih ingat? 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada berapa hari? 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada berapa minggu? 1 bulan ada 4 minggu. Dan 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Nah, ini contoh soal. 2 bulan sama dengan, kalau 1 bulan ada 4 minggu, berarti kalau 2 bulan caranya tinggal 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 2 kali 4 minggu itu sama dengan 8 minggu. 2 bulan sama dengan 8 minggu. Contoh yang kedua, 24 bulan berapa tahun? Nah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kalau 24 bulan, cara menyelesaikan yaitu 24 dibagi 12 sama dengan 2 tahun. Jadi 24 bulan itu sama dengan 2 tahun. Selesai anak-anak materi yang bisa Ibu Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian belum paham, bisa memutar ulang video Bu Guru. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.